Melanjutkan Yogyakarta travel vlog saya sebelumnya, kali ini saya ziarah rohani ke Gua Maria yang ada di Sendang Sono. Ini letaknya ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Sebenarnya tempat ini udah terkenal dari lama dan usianya sudah 100 tahunan semenjak didirikannya. Cuman kali ini baru saya memiliki kesempatan bisa berkunjung secara langsung ke Gua Maria di Sendang Sono. Selamat menonton. Saya kebetulan nginepnya di daerah Malioboro di depan stasiun Tugu atau stasiun Yogyakarta. Perjalanan ke Sendang Sono saya tempuh menggunakan mobil kurang lebih berjarak 1 jam lebih. Nah, ini sebenarnya saya sebelumnya adalah ziarah ke gereja Hati Kudus Yesus di Ganjuran, Bantul, Yogyakarta baru ke Sendang Sono ini. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh sampai ke sini dan lahannya tuh lumayan medannya itu lumayan menantang ya. Jadi posisinya tuh ada di perbukitan di atas gunung sehingga mobilnya harus merupakan mobil yang fresh ya, yang dalam kondisi fit dan juga sopirnya yang oke dan tahu jalan yang baik gitu ya. Karena di sini medannya untuk menuju ke sini tuh lumayan berat gitu. Cuman teman-teman nggak usah takut, arahnya sudah jelas dan juga jalannya beraspal dengan baik. Ini adalah arah masuk dari gerbang yang tadi ada tulisannya ya, masuk ke Sendang Sono. Lokasinya yaitu ada di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Di sepanjang kiri dan kanan dari pintu masuk, teman-teman bisa lihat banyak pedagang yang menjajakan lilin, rosario, souvenir, maupun botol-botol jerigen maupun botol-botol plastik untuk nantinya diisi air dari Sendang Sono dan dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Teman-teman di dalam tuh nggak ada lilin disediakan, jadi harus sebaiknya bawa dari rumah ataupun beli di sini. Perjalanan dari tempat parkir menuju ke area ziarahnya itu lumayan juga ya. Kurang lebih mungkin sekitar 800 sampai 900 meter kita harus jalan kaki agak menanjak. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau berkunjung ke sini menggunakan sepatu yang cukup nyaman karena harus jalan lumayan. Di kiri kanan sih masih banyak kios-kios atau rumah penduduk setempat ya yang berjualan souvenir dan benda-benda rohani lainnya. Teman-teman tinggal ikutin saja jalan dan arah-arah petunjuk atau kalau kurang jelas bisa tanya ke penduduk sekitar di situ. Mereka pasti sudah tahu kita akan berziarah ke Sendang Sono. Ini ada pelang tulisan masuk. Nah, ini kita udah semakin dekat ke area tempat ziarah Gua Maria Sendang Sono. Di sepanjang jalan itu adalah paving block, jadi lumayan nyaman, bukan berbentuk tanah, sehingga teman-teman gak perlu takut, bisa jalan dengan nyaman. Sebelum masuk di sebelah kiri ada banyak restoran atau penjajah makanan ya buat teman-teman yang berziarah, yang lapar atau yang perlu minum bisa mampir dulu. Kita tinggal ikuti jalan setapak paving block itu menuju ke Sendang Sono. Sepanjang perjalanan jalan setapak menuju ke Sendang Sono, di sebelah kiri dan kanan kita bisa lihat ada masih banyak area hijau, pepohonan yang rindang ya, rerumputan, semak-semak. Jadi ini adalah area ziarah yang menyatu dengan alam. Kalau dari segi cuacanya, udaranya, saya rasa mirip dengan yang ada di Karmel, di Lembang, Bandung, cuman gak terlalu dingin ya. Di sini masih cuacanya lebih hangat ya, suhu udaranya lebih hangat.
Dari area jalan masuk kita udah bisa lihat pengintip ya kondisi dari Sendang Sono, yaitu ada tangga-tangga trap-trap dari paving block yang bentuknya menaik ke atas. Nah, nanti kita akan berdoa dulu sejenak di Gua Maria di Sendang Sononya. Tibalah kita di pintu gerbang masuk ke area ziarah. Maka dari itu ada tulisan ini adalah kawasan hening. Anda memasuki kawasan hening. Teman-teman diharapkan untuk menjaga ketenangan keheningan supaya tidak mengganggu umat atau peziarah yang sedang berdoa bertapa dengan doa kontemplatif di sini ya. Jadi teman-teman diharapkan tidak bicara terlalu keras, tidak berlari-larian, tetapi fokus untuk berdoa. Nah, di kanan ini karena semenjak COVID, jadi disediakan tempat wastafel untuk cuci tangan. Lalu kita jika lihat ke arah kanan, di situ ke bawah itu ada sungai ya yang membelah tempat pertapaan Sendang Sono ini. Jadi, Sendang Sono ini adalah letaknya kita harus melintasi sungai tersebut dan menuju ke area seberang sana. Jangan takut, sudah disediakan jembatan di sini. Ini adalah nanti jembatan yang kita lalui untuk menyeberang ke Gua Maria maupun ke tempat untuk doa jalan salib. Seperti teman-teman lihat, jadi tempat ziarah ini menjaga keasrian maupun keaslian dari alam sekitarnya, seminimal mungkin untuk mengubah ataupun menebang atau menutupi area alam di sekitarnya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ada dua pohon yang besar. Nah, itulah yang disebut sebagai pohon sana atau pohon sono. Dan di antaranya itu ada mata air. Lalu teman-teman bisa perhatikan bentuk-bentuk dari atapnya ya itu menyerupai rumah joglo atau rumah-rumah khas Jawa Tengah maupun Yogyakarta. Tetap dijaga ciri khas arsitektur lokal daerah di sini. Katanya mata air Sendang Sono ini digunakan oleh Romo van Lith, yaitu Romo atau pastor Katolik asal Belanda yang diutus menjadi misionaris di area sini untuk membaptis 171 orang pertama asli pribumi yang menjadi Katolik. Jadi air inilah yang digunakan untuk membaptis mereka. Di bagian bawah sini teman-teman lihat ada area keran-keran air untuk misalnya mencuci tangan, mencuci muka, maupun ada beberapa orang yang membawanya sebagai oleh-oleh dari Sendang Sono. Kita akan menyeberang dari area masuk menuju mendekat ke arah Gua Maria yang ada letak saungnya di sana ya, yang ada atapnya. Ayo kita masuk menuju ke area Gua Maria. Ini adalah Gua Marianya. Jadi sebenarnya ini ada buatan dan juga di situ ada patung Bunda Marianya. Umat yang berziarah ke sini membawa berbagai macam bunga dan juga membawa lilin dinyalakan sebagai bentuk devosi kepada Bunda Maria. Buat teman-teman yang gak familiar dengan iman Katolik, jadi orang-orang yang beriman Katolik itu tidak menyembah Bunda Maria, tapi menghormati Bunda Maria dan berdoa bersama Maria untuk mencapai kepada Tuhan Yesus yang merupakan anaknya di dunia ini. Saya juga berkesempatan untuk mendoakan rosario, satu kali rosario di depan Goa Maria Sendang Sono ini. Katanya, berdasarkan catatan yang saya baca di websitenya, bahwa patung Bunda Maria ini diberikan oleh Ratu Spanyol ke Indonesia dan dibawa diangkat oleh masyarakat setempat dari desa Sentolo, beramai-ramai dibawa digotong diangkat. Yang saya bayangkan pada saat itu teknologi yang ada belum secanggih sekarang. Mungkin mereka masih serba manual, serba tradisional untuk mengangkut patung ini dari bawah ke atas ya. Walaupun memang beratnya nggak terlalu berat, cuman medan yang ditempuh tuh cukup menantang ya. Jadi saya kira ada effort atau usaha yang lebih dan ekstra untuk membawa patung ini dari bawah ke atas.
Dari catatan website Gua Maria Senang Sono juga diketahui pada tahun 1945 ada orang-orang muda Katolik yang pergi ke Gua Maria di Lourdes di Prancis dan juga berkesempatan mendapatkan pecahan batu dari Lourdes Gua Marianya ditaruh di Gua Maria Senang Sono ini. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa Gua Maria Senang Sono ini merupakan Gua Maria Lourdes di Indonesia. Mungkin buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk bisa berziarah ke Gua Maria Lourdes di Prancis, bisa dulu mengunjungi Gua Maria Lourdes di Sendang Sono, Indonesia, ya, karena di sini juga ada pecahan dari batu Gua Maria Lourdesnya. Nah, ini adalah pohonnya ya, pohon yang sudah berusia ratusan tahun dan diantaranya ini ada mata air yaitu sendang yang keluar mata air untuk membaptis orang-orang pertama yang menjadi Katolik di sini. Kebetulan saya berkunjung pada bulan Mei 2024. Bulan Mei oleh orang-orang Katolik diperingati sebagai bulan Bunda Maria. Ya, selain memang tanggal 12 Mei itu diperingati sebagai Mother's Day atau Hari Ibu. Dan juga kita menghormati Ibu Maria yang diserahkan oleh Yesus juga menjadi ibu gereja dan menjadi ibu dari kita anak-anak Tuhan. Terlihat banyak lilin ya dengan berbagai ukuran, ada lilin yang sangat besar, ada lilin yang kecil, dan ada tulisannya bersyukur telah doa-doanya dikabulkan, dan sebagainya. Ini ada juga bunga-bunga fresh yang diletakkan di sini. Konon katanya juga berdasarkan informasi di website yang saya baca, Sendang Sono ini sebelum menjadi tempat ziarah umat Katolik atau menjadi Gua Maria di sini merupakan tempat istirahat yang digunakan oleh para pertapa atau biksu-biksu Buddha yang melakukan perjalanan dari Borobudur gitu kan ke Kulon Progo. Mereka bisa sejenak di sini menyucikan diri, menyepi dan menggunakan air yang merupakan keluar dari mata air Sendang Sono ini. Jadi sebenarnya tempat ini sebelum adanya Gua Maria, sebelum dilakukan pembaptisan di sini sudah memiliki historis yang panjang, merupakan tempat yang dianggap suci ya oleh pertapa-pertapa Buddha saat itu. Katanya juga di kompleks Sendang Sono ini dibangun menjadi seperti sekarang ini adalah dibangun secara bertahap sejak tahun 1974 oleh Romo yang sekaligus merupakan arsitek ya, yaitu Romo YB Mangunwijaya. Nah, Romo ini juga terkenal dengan berbagai desain arsitekturnya. Selain dia menghayati imannya sebagai seorang Romo atau imam Katolik, dia juga merupakan seorang arsitek. Nah, pada tahun 1991, kompleks pertapaan Sendang Sono ini diberikan penghargaan oleh Ikatan Arsitek Indonesia ya. Jadi bahwa ini tuh memiliki melestarikan lingkungan ya, seperti teman-teman lihat. Jadi dia tuh tidak merusak lingkungan dan membangun gedung yang megah, tetapi bangunan ini tuh menyatu dengan alam. Terlihat dari banyaknya batu-batuan, tetap menjaga naik turunnya dari dataran di Sendang Sono ini. Nah, ini adalah air suci dari Sendang Sono ya. Banyak orang mencuci tangan, mencuci muka dan membawa air untuk dibawa sebagai kenang-kenangan cenderamata ataupun oleh-oleh. Ini video kali ini merupakan part 1 dari ziarah ke Gua Maria Sendang Sono, yaitu ke Gua Maria dan juga melihat air Sendang Sono yang ada di sini. Nantikan untuk lihat video part 2-nya ya, ziarah ke Gua Maria Sendang Sono. Kita lihat ada apa lagi di sini selain Gua Maria dan juga air dari mata air Sendang Sono ini. Terima kasih udah menonton part 1 ini. Ikuti terus channel YouTube saya dan video-video selanjutnya. Bye-bye.